Lu yang namanya Diki? Iya, gua yang namanya Diki. Mana teman gua? Teman lu aman, ada di bagasi mobil. Jadi mana uangnya? Ya ampun, uangnya ketinggalan di... Jadi lu mau ngetes kesabaran gua? Sumpah, gua tadi udah bawa uangnya. Tapi uangnya ketinggalan di rumah itu. Jangan lupa subscribe. Aduh Dik, tolongin gue Dik. Lu kenapa, Mat? Gue minta tolong. Gue punya utang sama salah satu orang terkaya di kampung ini Dik. Kalau hari ini gue nggak bisa bayar, gue akan disiksa Dik. Terus gua harus gimana, Mat? Pinjemin gue uang Dik, please. Lo harapan gue satu-satunya. Tolongin gue Dik. Lo kan temen terbaik gue. Aduh, gimana ya? Bisa Dik. Gue janji setelah ini gue nggak akan main judi apapun itu. Oke deh, gua usahain hari ini juga. Tapi memang utang lu berapa? Hah? Gak salah lu? Bisa Dik. Hari ini juga gue mohon usahain. Gue takut di sini Dik. Secepatnya gue tunggu. Harus bawa uangnya. Kalau lu pengen ketemu selamat. Baik, gue janji, gue secepatnya bakal datang ke situ. Pesen gue cuma satu, jangan sampai lu apa-apain temen gue. Kalau sedikit aja lu lukain temen gue bakalan bikin perhitungan sama lu. Banyak ngomong. Yang gue butuhin duit, bukan ocehan lu. Sialan. Gua tunggu. Alamatnya nanti gue share. Di desa anak kampung, kayak nggak asing namanya. Kalau nggak salah, gue punya teman di desa ini. Gue pakai lupa lagi rumahnya. Gue terakhir datang ke kampung itu udah 13 tahun yang lalu. Ya udah, gue harus nyiapin semuanya dulu. Dasar sampah. Lo mau ngapain gue? Wah! Kalau dipikir-pikir, enaknya hidup di kampung itu banyak banget ya. Enggak ada macet, polusi, atau kebisingan kota. Pagi-pagi bisa dengar ayam berkokok, suara burung, dan pastinya udara yang sangat sejuk. Dan yang pasti, biaya hidup di kampung lebih murah. Makan sayur tinggal petik dari kebun sendiri. Ikan kadang tinggal mancing di sungai. Pemandangan sawah, gunung, sungai. Buat orang kota, ini sih bisa jadi tempat healing gratis sih. Iya, bener banget tuh. Dan yang pasti sih, enggak terburu-buru seperti di kota. Aktivitas santai, tapi tetap produktif. Tapi ya, kalau mau jujur, tentu ada juga kekurangannya. Misalnya, akses ke layanan kesehatan lebih jauh, sinyal internet kadang naik turun. Lapangan kerja juga lebih terbatas, tapi banyak orang tetap pilih kampung karena kualitas hidup terasa lebih damai. Kalau buat penonton, ada pengalaman yang tinggal di kampung, atau kepikiran pengen pindah ke kampung, atau kalau boleh memilih, teman-teman lebih milih hidup di kampung atau di kota? Komen di bawah ya, dan kasih alasannya juga, oke? Tapi lebih oke lagi kalau ngobrol sambil minum es kelapa sama gorengan di Maipo. Pasti lebih mantep tuh. Cocok tuh, Us. Ya udah, kalian tunggu di sini, biar gua aja. Bentar, Al. Udah pakai duit lu, masa lu juga yang harus mau beli? Udah, duduk manis aja lu di sini. Biar nih sama aja yang beli. Sono Zam beli. Aduh, bisanya nyuruh doang lu, Lep. Ngeluarin duit juga kagak. Ya udah, gua temenin beli deh. Ya udah, nih duitnya. Lebih baik gue jalan kaki, agar lebih leluasa. Lagian lokasi Sherlocknya juga nggak jauh dari sini. Ya udah, bismillah. Viral emang kelas. Nggak nanggung-nanggung dia kalau nyuruh. Ngasih duit lembaran merah. Mantap. Kita beli secukupnya aja loh. Oh, itu sih pasti.
Es kelapa 2.000-an 4. Gorengan 10.000 aja. Takutnya ntar gak habis kan, jadi mau banjir juga. Bukannya es kelapa harganya 3.000. Ya kita tawar lah. Jadi dari es kelapa kan gue bisa untung 4.000. Gorengan 10.000. Gue ambil untung dari gorengan 5.000. Jadi gue bisa untung total 9.000. Belum ongkos jalan 10.000. Semua jadi 19.000. Kan lumayan. Ya ampun Lup. Lu masih jadi rakyat aja udah korupsi. Apalagi jadi pejabat. Pokoknya ntar gue bilangin viral kalau lu nggak jujur. Gua tampol lu kalau lu bilang sama viral. Bodoh amat, gua nggak takut sama lu. Ya udah, ntar gua bagi lu 4.000. Nggak mau gua, uang haram. Nggak ya lu Zam? Itu siapa Zam? Kok mencurigakan? Gua juga baru lihat sih. Wah, bahaya Zam. Jangan-jangan yang dia bawa itu barang haram Zam. Barang haram apa maksud lu? Ya kayak sebangsa sapu-sapu gitu. Aduh, dari muka-mukanya kayak mau begal gua nih orang. Sialan, tahu aja tuh orang kalau gua lagi bawa duit. Nggak ada waktu juga buat gua lawan tuh calon begal. Mending gua kabur aja deh. Buruan Zam. Elah, lambat amat lu ah. Untung aja gue bisa lolos dari tuh orang. Sumpah, tuh yang rambutnya keriting kaos biru putih, mukanya bisa muka garong banget. Pengen gue tampol aja rasanya. Oh iya, hampir lupa gue. Gue harus cepet. Capek banget gue. Lemah banget lu ah. Gara-gara lu gue jadi kehilangan jejak kan. Capek banget gue Lup. Kita harus ngasih tahu anak-anak Zam bahwa ada orang mencurigakan. Sialan tuh orang. Berani-beraninya mau transaksi di desa tercinta gua. Ayo Zam. Tungguin gua. Halo, Lu udah buang waktu gua nungguin lu selama ini. sabar. Bentar lagi gue nyampe. Jangan sampai lu gua bikin nyesel seumur hidup lu. Ah, berisik. Bentar lagi gue nyampe. Begitu. Berhubung gara-gara Nike yang satu, gue jadi kehilangan jejak. Tapi lu jangan main asal nuduh juga Lop, sebelum lu punya bukti kuat. Sekarang logika. Kalau memang dia nggak bawa barang terlarang, ngapain juga dia lihat gue sama Nizam lari? Masuk akal juga sih apa kata Kolop. Ah, pokoknya kita jangan main asal nuduh gitu aja. Tapi ngomong-ngomong, es kelapanya mana? Aduh, sampai lupa gue. Lu gimana sih Zam? Lah, kenapa lu jadi nyalahin gua? Ah, gara-gara manusia itu minum es kelapa jadi gagal. Ya udah ke rumah gua aja yuk. Kita bikin es sirup di rumah gua sambil main PS. Gas. Lu yang namanya Diki. Iya, gua yang namanya Diki. Mana teman gua? Teman lu aman, ada di bagasi mobil. Dari mana uangnya? Ya ampun, uangnya ketinggalan di... Jadi lu mau ngetes kesabaran gua? Sumpah, gua tadi udah bawa uangnya. Tapi uangnya ketinggalan di rumah itu. Ah! Di rumah begini nggak jelas. Mending main ke rumah Taing ah. Aku ingin begini, aku ingin begitu.
Aku ingin ini, ingin itu banyak Aku ingin itu. Aku ingin ini, ingin itu, ingin banyak Aku ingin ini, ingin itu, Aku ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Aku ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Mas, sorry. Aku ingin ini, ingin itu, Aku ingin ini, ingin itu, ingin banyak sekali. Aduh, ya, 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 aduh, ya, ya. Bentar, kasih gue waktu sedikit. Gue janji, gue bakalan bawa tuh uang kembali. Lu bisa pegang omongan gue. Kasih gue sedikit waktu lagi. Paling lambat 30 menit. Manfaatkan waktu yang gue berikan. Oke. Semoga koper itu masih ada. Jangan sampai ada yang nemuin. Gerbangnya ketutup lagi. Jadi uang itu... gue harus cari uang itu. Mau gak mau, gue harus manjat. Woi, ngapain lu ngendap-ngendap di rumah gua? Itu orang yang bawa barang haram itu, Ral. Yang tadi gua kejar-kejar. Ayo kita tangkap. Tunggu dulu. Kalian salah paham. Gue cuma mau uang di... Wah, nggak salah lagi. Dia mau nyuri uang lu, Ral. Bukan itu. Oh, jadi pada pindah ke rumah viral. Oke deh, gua kesana. Aduh, Iksan? Diki, Cerdas lu, San. Tahu aja kita lagi cari ini maling. dia bandar barang haram juga, San. Maling, bandar barang haram. Maksudnya, Bukan, San. Bukan. mukir lagi lu. Gebukin aja, ayo. Bentar, Lep. Kebetulan ini teman gua. Temen lu. Nah, sekarang kalian paham kan? Oh alah, gitu toh. Ternyata channel besar juga ya. Salam kenal ya. Nama gua Nizam. Gua anak yang paling kalem di antara mereka. Hehehe. Gue Diki. Oh iya, siapa dong yang ambil koper gue di rumah lu berarti? Kalau di depan teras gua udah nggak ada, nggak menutup kemungkinan berarti diambil adik gua. Tapi masalahnya, misalnya adik gua nggak ngambil gimana? Kita serang aja langsung ke rumah Juragan Iwan, Ral. Juragan Iwan orang kaya. Dia bisa ngelakuin apa aja sesuka hati dia. Apalagi sulit kalau kita semua lawan bodyguardnya yang bernama Bagong. Bagong. Pantes. Dah gue tebak kalau dia bukan orang sembarangan. Terus, kalian yakin mau bantuin gue? Terima kasih kalau gitu. Berarti kita... Serang! Serang! Semua berhenti. Hiarap semua. Saya harap tidak ada kejadian kayak begini. Paham? Paham, Pak. Kalau begitu, saat ini juga kalian boleh pulang. Tapi, Pak, dia udah culik teman dari teman saya, Pak. Ini udah masuk kasus kriminal, Pak. Bapak nggak boleh bebasin dia gitu aja, Pak Polisi. Tahu apa kamu? Ya tahu dong, Pak. Tahu tentang apa? Jangan merasa tahu tentang hukum. Kalian mau saya bebaskan, apa mau masuk ke dalam sel? Terima kasih atas kerjasamamu. Sama-sama. Feeling gua ada yang ganjal sih. Soal apa, Ral? Soal Pak Polisi. Bisa-bisanya Pak Polisi bebasin tuh mereka semua. Jelas-jelas ini udah masuk kasus kriminal. Tapi nggak apa-apa lah, Rel. Yang penting kita nggak ditahan aja. Udah alhamdulillah. Iya bener. Intinya kita semua selamat aja. Udah alhamdulillah. Iya juga sih. Dan semoga saja Diki menuju pulang baik-baik aja. Kalau begitu, mending kita pulang aja dulu yuk. Ayo deh.
Gue juga udah capek banget nih. Iya sama. Dari tadi lari-larian mulu. Mau tidur dulu. Soalnya kan ntar malam gue mau narik. Oh iya Ral, jangan lupa juga ntar tanyain adek lu. Takutnya emang diambil adek lu. Iya, ntar gue pulang coba gue tanyain. Emangnya sejak kapan adek lu di sini? Kok gue baru denger Ral? Udah lumayan lama juga. Apa jangan-jangan? Ya udah yuk lah, katanya mau pulang. Ayo. Gua nggak terima. Anak-anak itu, mereka udah mau cari gara-gara sama kita. Gara-gara mereka, rencana kita jadi berantakan. Kita harus membalas mereka semua. Kita kasih mereka pelajaran, agar mereka tahu siapa yang mereka lawan. Tanpa julukan Iwan nyuruh, kita habisi satu demi satu. Sebenarnya kamu nemuin ini koper di mana tempatnya? Di depan teras rumah kita, Kak. Waktu itu Titan mau ke rumah Toing. Terus Titan lihat tas di depan rumah kita. Koper bukan tas. Iya, tas. Koper Tan. Iya, Kak. Tas, iya. Selalu aja lah. Ini Titan mau lanjutin gak nih? Iya, lanjutin. Tuh kan, Titan jadi lupa. Tadi sampai mana Titan cerita? Sampai Cibitung. Iya, sampai nemu tas di depan teras. Oh ya, Titan ambil tuh. Kirain Titan juga. Itu punya Kak Viral yang ketinggalan di teras rumah. Jadi Titan bawa masuk aja ke dalam dan Titan umpetin. Niatnya biar Kak Viral nyariin tas itu. Niatnya buat kasih pelajaran Kak Viral juga. Kalau naruh barang tuh yang bener, jangan asal sembarang gitu. Lah, itu kan bukan punya Kak Viral. Ya kan Titan bilang, kirain Titan itu punya Kak Viral. Emangnya itu tas punya siapa sih Kak? Dan isinya apa? Soalnya Titan juga belum sempat buka. Udah, bocah nggak usah kepo. Ya udah sono, masuk kamar. Oke deh, Titan masuk kamar dulu ya Kak. Iya. Gue harus balikin koper ini ke Diki. Bagaimanapun ini punya dia. Nanti malam deh gue anterin koper ini ke sana. Tapi gue minta anterin siapa ya? Iksan. Jangan Iksan deh. Ntar malam dia kan ngeronda sama Kolop. Coba minta anterin Uus aja deh. Siapa tahu juga dia nggak jualan. Sebelum telepon Uus, gue telepon Diki dulu deh. Tanya alamatnya di mana. Untung aja sebelum dia pulang, gue udah minta nomornya duluan. Halo Dik. Hari ini nggak jualan dulu deh. Gua belum sempet belanja juga. Lagian, udah sebulan lebih juga gua belum libur jualan. Ya, namanya juga manusia, bukan robot. Halo Ral, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ral? Gini Us, koper punya si Diki bener diambil adik gua. Adik gua kira tuh koper punya gua, makanya diambil dan diumpetin. Nah berhubung nih koper udah ketemu, gua mau balikin koper nih ke Diki. Bagus deh Ral, kalau udah ketemu, gue juga ikut senang. Emangnya lu mau balikin kapan tuh koper? Nah rencananya gua mau balikin nih koper ntar malam. Gua juga udah telepon Diki tadi sebelum gua telepon lu buat minta alamat rumahnya. Oh, terus maksudnya lu mau minta anterin gua? Iya Us, maksudnya gua mau tanya lu ntar malam jualan nggak? Kalau nggak jualan, gue minta tolong ntar malam ikut gua ke rumah Diki. Tapi kalau lu jualan juga nggak apa-apa. Mau nggak mau, gue sendiri juga nggak apa-apa. Gua anterin aja deh, kasihan juga lu kesana sendiri. Lagian gue juga emang niatnya ntar malam gak jualan. Alhamdulillah, ntar malam ya Us, sekitar jam 9. Oke Ral. Ya udah kalau gitu Us, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua siap? Ayo kita berangkat.
Alhamdulillah, baru jam segini udah dapet uang segini. Besok makan enak ini mah. Pang, 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 penumpang, ayo mendekat pang. Penumpang, khusus manusia aja ya. Yang demi jangan ikut-ikutan. Naik torsi 1. San, gua mau tanya nih sama lu. Menurut lu, apakah makna kehidupan itu tetap atau berubah seiring waktu dan pengalaman kita? Apakah menurutmu seseorang bisa merasa utuh meski hidup sendiri? Dan apakah bedanya kesendirian dan kesepian? Bedanya... Apa bedanya? Emang bedanya apa, San? Gini gua jelasin biar lu paham. Ibarat gini, sayur tanpa garam menurut lu rasanya gimana? Ya hambar. Oke, kalau kopi tanpa gula rasanya pahit. Nah, cerdas. Apa hubungannya? Maksud gua, kalau berbincang-bincang begini tanpa kopi, rasanya kan aneh gitu loh. Mulut terus terbuka tanpa olesan segelas kopi. Nih bibir lama-lama jadi kering. Elah, tinggal ngomong aja pingin ngopi. Pakai larinya kemana-mana lu. Hehe. Cerdas lu makin kesini. Ya udah, ayo kita beli. Lu aja lu yang beli. Gue jaga nih pos. Gak enak juga. Baru datang kita udah main ngopi-ngopi aja di sana. Ah, alasan doang lu mah. Ya udah, sini duitnya. Gitu dong. Gak apa-apa deh. Gue yang keluar duit, lu yang beli. Nih. Ntar kalau gua kaya, gua beli mulut lu, San. Aduh, kenapa tiba-tiba mau beli mulut gua? Mas Bambang tak Mas Bambang tak Bambang tak Kayak orang goblok. Begini nih, jadi karakter di anak kampung, punya peran sebagai anak somplak. Aduh, mau ngapain lu? Aduh. Woi, apa-apaan ini? Selamat malam. Mau apa kalian? Lepasin gua. Dasar banci, beraninya keroyokan. Kalau lu laki, lawan gua, 1 lawan 1. Banyak ngomong. Loh, kok sepi Us? Iksan sama Kolop mungkin lagi keliling kali, Ral. Mungkin kali ya. Kita ngabarin mereka setelah pulang aja, Ral. Oke deh. Bagaimana? Sudah masukkan mereka semua ke dalam markas? Sudah, bos. Apakah bisa dipastikan mereka nggak akan bisa kabur? Bisa, bos. Mereka juga belum sadarkan diri. Pintu sudah saya kunci dan kuncinya pun ada di saya. Dan bisa saya pastikan mereka tidak akan bisa kabur, bos. Baik, kerja yang bagus. Terus apalagi yang harus kita lakukan, bos? 2 anak yang masih belum kita kasih pelajaran. Apa perlu malam ini juga kita cari kedua anak itu, bos? Tentu saja, saya hal yang paling tidak suka menunda-nunda. Kita cari sampai ketemu. Kita berangkat. Siap, bos. Akhirnya masa pemulihan selesai. Bisa menghirup udara luar di malam hari juga akhirnya. Segarnya. Waduh, sepi. Nggak pada ngeronda apa ya? Kemana ya anak-anak? Katanya kalau malam jam segini pada suka nongkrong di sini. Lagi muter apa gimana nih? Oh iya, katanya Uus buka warung angkringan di pojok ujung sana. Gue coba ke sono deh. Siapa tahu emang lagi pada ngopi anak-anak di sana. Kangen kumpul gue rasanya.
Ntar kita mau nginep enggak di rumah Diki, Ral? Ya enggak lah Us, kita bentar doang di sana, cuman nganterin nih duit. Lagian adik gua di rumah sama siapa kalau gua nginep? Oh iya juga ya, lupa gua kalau adek lu sekarang ikut sama lu. Gak apa-apa Us, gua maklumin kok. Kalau lu pelupa, namanya aja udah berumur kan. Aduh, mulut elu, Ral. Canda Us. Santai aja, Ral. Nah, nggak salah lagi nih. Pasti ini anggengan si Uus. Ujung desa anak kampung paling pojok ya di sini. Ini juga pasti gobaknya. Tapi kok kosong brong? Wah, pasti nggak salah lagi nih. Uus nggak juaran. Logikanya kalau Uus juaran, pasti nggak peteng dedet kayak gini. Aduh, cari anak-anak kemana lagi? Berarti mau nggak mau, gua harus lanjutin hobi gua yang pernah ketunda 1 tahun ini, yaitu menghayal. Let's go. Aduh, Kenapa dengan mobil lu, Ral? aduh. Ral. Kenapa nih mobil? Ya ampun, sampai lupa gua belum isi nih bensin. Aduh, ternyata yang pelupa nggak cuma gua. Lu pelupa juga, Ral. Tapi nggak apa-apa, Ral. Gua maklumin. Namanya juga udah berumur. Suek juga lu Us. Hehehe. Cari bensin kemana ya? Gue juga nggak tahu, Ral. Tapi untung aja kita kehabisan bensin di tempat begini. Kalau kita cari pertolongan, masih ada harapan. Coba kalau mogoknya di tempat sepi dan persawahan yang gelap. Aduh, nggak bisa bayangin sih gue. Mas, maaf nih mas. Dari kejauhan kayaknya, masnya kayak orang bingung. Oh, maaf nih Mas. Kalau saya dan teman saya di sini ganggu kenyamanan Masnya. Bukan itu maksudnya mas. Maksud saya, dari kejauhan, kayaknya masnya lagi bingung gitu. Makanya saya samperin. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Begini Mas, kebetulan kita kehabisan bensin nih. Kami bingung mau beli bensin di mana. Alhamdulillah ada Masnya di sini. Jadi saya bisa minta bantuan. Di sekitar sini yang jualan bensin di mana Mas? Oh alah, tenang mas, tenang. Kalau bensin eceran, gak apa-apa ya mas? Oh nggak apa-apa Mas. Baik kalau gitu. Saya coba minta bantuan ke teman saya, suruh bawain bensin ke sini ya. Wah, saya jadi ngerepotin gini ya sama Masnya. Jadi merasa nggak enak saya. Tenang aja, santai. Lagian kelihatan banget, masnya lagi basa-basi. Waduh, tahu aja Masnya. Hehehe. Bentar ya mas, saya teleponin teman saya dulu, suruh bawa bensin ke sini. Monggo Mas. Ada info dari salah satu kedua anak itu. Kami sudah memutari desa ini, tapi kami tidak menemukan salah satu dari anak itu, bos. Berarti kita harus mencari ke rumahnya. Tapi sayangnya saya tidak tahu rumah salah satu dari anak itu. Terlalu fatal juga kalau kita samperin ke rumahnya. Nanti malah makin memanas dengan warga sini. Apalagi sama mereka tahu kalau kita sudah menyekap beberapa anak itu. Benar juga apa kata kamu. Kita sudah bertindak sejauh ini tanpa suruhan Juragan Iwan. Takutnya juga kalau Juragan Iwan tahu masalah ini, apakah Juragan Iwan tidak akan mempermasalahkan ini semua? Mau apa kau di situ? Apa kau menguping pembicaraan kami? Mau gua di sana, di sini, di situ, di ujung sana sekalian, itu urusan gua. Lagian ini jalan umum, bukan punya mak lu. Songong juga nih anak. Alhamdulillah, Kami ucapkan makasih banyak nih sama kalian semua. sama-sama. Tapi kayaknya kita udah pernah ketemu deh. Sama gua. Iya, Ah, itu hal biasa Mas. Namanya juga kita sama-sama tinggal di tempat di bumi yang sama. Edah. Canda Mas. Oh, iya. 1 tahun yang lalu saya pernah tuh nyari rongsok. Waktu itu di kalau nggak salah di desa anak kampung. Askip. Rongsok. Besi, atom, plastik, kertas, cuilan seng. Yuh, yang punya rongsok, sini. Jualin dah sama gua. Mas, rongsokannya mas. Atom, besi, kertas, atau cuilan seng mas. Nggak ada. Atom atau kertas? Nggak ada mas. Nggak ada.
Kalau besi Mas, Iya, nggak ada. cuilan seng deh Mas, nggak apa-apa. Yang ada kemenyan lu. Lama-lama gue iris. Waduh, Dibilang dari tadi nggak ada. dah, biasa aja kali Mas. Nggak perlu juga iris kemenyan gua. Barang berharga nih. Bodoh amat. Si kampret. Oh iya, gue inget. Aduh, jadi malu banget nih gue. Sempet songong juga gue waktu itu. Channel kecil, songong lagi. Hehehe. Ah, santai aja Mas. Biasa, sifat manusia. Biar ngobrolnya enak, kita duduk di pos yuk. Sambil ngopi-ngopi, sesekali nggak apa-apa lah. Hitung-hitung tanda perkenalan. Kan banyak teman, banyak rezeki. Bener tuh. Yuk. Gimana Us? Gak apa-apa Ral, gak enak juga nolak rezeki. Lagi pula kita kan udah dibantu mereka. Gak ada salahnya juga kita ngopi-ngopi di sana. Walau hanya ngabisin segelas kopi. Ya udah deh, ayo. Gitu dong. Apa? Jangan sok keras jadi orang. Jangan mentang-mentang ngame begini. Gue jadi berani ya. Tikus banyak ngomong. Kita hanya bawa waktu ladenin anak itu. Kita nggak ada urusan sama dia. Kita cabut. Sebenarnya mereka itu siapa sih? Menyekap 3 orang, mencari 2 orang. Ah, bodo amat lah. Ngapain juga gue mikirin itu. Kurang aja lah. Saya ada cara untuk memanggil kedua anak itu. Caranya bos. Kita pulang ke markas. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Baik bos. Nah, kenalin, gue Viral. Gue dari animasi anak kampung. Gue Uus, gue juga sama dari anak kampung juga. Kenalin juga, gua Warmat. Gua Adul. Bisa dibilang gua cowok tercool di desa ini. Aduh. Kolop nelfon Us. Angkat aja Ral, siapa tahu mau tanya apa. Halo Lop, Halo, lu kenal dengan nomor ini? ini nomor temen gue. Maaf, kamu siapa ya? Kok HP temen gue ada di lu bang? Kalau lu pengen lihat temen lu selamat, malam ini juga temuin gua. Apa maksud lu? Ketika temen lu sekarang ada dalam bahaya, kalau malam ini juga lu nggak nemuin gua pastiin. Sialan, lu apain temen gue? Kalau lu laki, kasih tahu gue siapa lu? Gua Bagong. Halo? Halo? Ah, sialan dimatiin lagi. Kenapa Ral? Kolop dalam bahaya Us. Tadi yang nelpon gue Bagong. Hah? Aduh, gimana nih Ral? Kayaknya nggak cuman Kolop Us. Bagong bilang ketiga teman kita. Kayaknya yang dimaksud dia Kolop, Iksan, Izam. Kolop sama Nizam. Gak salah lagi. Waktu saya ke desa anak kampung, saya sempat kenalan sama mereka. Kolop itu kalau nggak salah yang rambutnya keriting kan, dan Nizam itu yang sukanya pakai kupluk gitu. Iya bener, Ayo Us, kita pulang sekarang. Emangnya ada apa sih? panjang ceritanya Mat. Pokoknya ini gawat. Ayo Us, buruan. Lu lebih paham Bagong, orangnya gimana? Gua ikut ya. Gimana pun, mereka kan temen gua. Lu yakin Mat mau ikut? Lebih dari yakin. Ayo. Masalahnya apa sih? Sambil jalan gua jelasin. Dul, gua nitip pos ya sama lu. Tapi Mat, Bersiaplah kalian semua. Ayo, kita keluar. Salah satu yang pernah jadi korban kekejian juragan Iwan, ya gua. Tanah gua pernah diambil sama dia. Alhasil gua sampai nganggur waktu itu. Untung aja Pak Haji sini mau modalin gua awal. Dan yang namanya Bagong emang bener. Bela diri dia nggak bisa diremehkan. Gimana juga buat ngalahin tuh orang. Dari cerita kalian semua, memang berat juga sih. Sekelas Diki aja kewalahan ngadepin Bagong. Padahal bela diri Diki kan gak main-main. Lu kenal Diki juga, Mat? Iya, kebetulan Diki juga temen gua. Dan gua paham juga bela diri dia sehebat apa. Lalu gimana? Apakah dengan tekad dan nekat kita langsung aja temuin tuh Bagong? Kita ajak dia negosiasi. Negosiasi.
Boleh, kita coba. Itu ide bagus sih. Kita bicara pahit. Misalnya Bagong nggak mau kita ajak negosiasi gimana? Dia kan seorang mafia rentenir. Kita turutin dia. Maunya berapa buat nembus Iksan Kulub Nizam. Yang dia cari soalnya duit. Dan soal Bagong nggak bisa diajak negosiasi, ya mau nggak mau. Bener juga sih. Tapi kita yang nggak enak sama elu, Mat. Lu jadi ikut-ikutan masalah ini. Kalian santai aja. Bila perlu, gua panggil teman-teman gua kesini buat lawan mereka semua. Jangan dulu, Mat. Kalau kita kesana rame-rame, takutnya malah makin memanas. Mereka kira kita malah mau ngajak perang. Kalau kita kesana segini kan, memang kelihatan kalau kita kesana bukan untuk perang, tapi untuk negosiasi. Bos, bukannya gua remehin kemampuan lu, bos. Apa maksud kamu? Gua pengen bos ngabisin tanpa halangan apapun. Jadi bos bisa leluasa suka hati bos. Langsung saja. Begini bos. Benar juga, apa kata kamu? Jadi kita bisa lakuin sesuka hati kita bos. Baik, lakukanlah. Saya akan menunggunya. Siap bos. Gimana? Kalau menurut gua, emang gak ada cara lain sih. Ya udah deh, gue nurut aja. Semata demi misi penyelamatan Iksan Kulub Nizam. Mat, lu siap? Gua lebih dari siap, Ral. Tapi kalau bisa, kita kesananya jalan kaki aja. Karena kalau jalan kaki, kita bisa lebih leluasa dibandingin bawa kendaraan. Gak jauh juga kan dari sini, markas mereka. Secara kan masih satu kampung. Bener juga apa kata Warmat, Ral. Baik, kita berangkat. Kalian semua paham? Bagus. Woi manusia jahanam, mana Bagong? Gua mau ketemu sama dia. Wih, sabar. Jangan terlalu terburu-buru. Cepat atau lambat, kalian pasti akan ketemu dengan bos gua. Gak usah bertele-tele. Mana cepat, suruh keluar Bagong. Dia bilang suruh gua temuin dia. Sekarang gua udah di sini, nunggu apa lagi? Dan gue pengen lu bebasin semua teman-teman gue. Cepet. Tenang, tenang. Gua sudah bilang, jangan terburu-buru. Gua ada penawaran buat kalian semua. Gua mau bebasin temen gua. Dan kita akan berikan kalian uang. Wow, lu temen mereka. Dan lu anggap lu akan jadi pahlawan dengan menawarkan kita uang. Tidak semudah itu tikus-tikus kecil. Brengsek, mau lu apa? Banyak sekali apa yang gua mau dari kalian. Gak usah banyak bacot. Berapa yang kalian mau? Asal bebasin temen gua. Tutup mulutmu tikus sampah. Lu pikir kita semua pengemis uang. Dan kalau lu pengen lu temen lu bebas, coba aja kalau bisa. Mereka semua ada di lantai atas. Kalau bukan pengemis uang, terus lu mau dibilang apa? Pengemis jalanan? Tutup mulutmu, bandrol kepala lu. Gua akan beli. Bang. Ya. Hai. Makasih ya Cel, udah mau datang dan nyicipin masakan gua. Harusnya gue dong Nil yang makasih. Lu udah undang gue kesini buat nyicipin masakan lu. Dan masakan lu tuh bener-bener enak banget. Ah, bisa aja kamu, terlalu berlebihan. Bener loh Nil, sumpah gue gak bohong. Bohong juga gak apa-apa kok. Oh iya, lu yakin nih mau pulang sendiri, gak mau gua antar? Bener gak usah, kayak rumah gue jauh aja dianterin segala. Iya kan, siapa tahu lu ntar diculik cogan-cogan di kampung ini. Di kampung sini gak ada cogan-cogan, yang ada pada kayak Kulub sama U semua. Ya udah ya Nil, gue pulang dulu. Oke, hati-hati ya Cel. Oke Nil, bye-bye. Ya, ya. Heh, heh, ah. Heh. Ya. Ya. Viral, Uus, ayo. Gue ikut. Masa teman gua, itu masa gue juga. Lu datang di saat yang tepat, Cal. Jangan sampai lu lemah. Tenang aja bos, percayakan sama gua bos. Ingat, sisakan satu untukku. Itu pasti bos. Sekali lagi aku ingatkan,
Jangan sampai kau lemah. Siap, bos. Jangan pernah meremehkan musuh. Tetap selalu berhati-hati. Kita tidak pernah tahu mereka sekuat apa. Oke, bos. Ya, 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 hai, ya. ya. Ah, ya, 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 hai, ya. ya. Iya. Hei. Ah. Ah. Iya. Ah. Iya. What ya? Iya. Iya. Ah. Iya. Saya sudah lama menunggu, dan harus sampai kapan saya menunggu? Sabar, bos. Mereka juga belum sampai sini, bos. Dasar manusia lemah. Bersantailah di situ, bos. Baik, Apa bos perlu kopi? tidak perlu. Oke lah kalau begitu. Kalian gak apa-apa? Kami aman. Awas, Ral. Oh. Us. Kalau berani jangan pakai senjata, Ya. Ya. Kalau sampai 15 menit lagi belum datang juga, gua sendiri yang akan turun. Tidak peduli mereka dengan keadaan seperti apa, gua akan tetap menyiksanya. Ya. 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 Lu harus mampus. Ya. 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 Udah Ral, udah. Lebih baik secepatnya kita bawa Uus ke rumah sakit. Gua nggak apa-apa, Ral. Ini semua perjuangan gua buat misi penyelamatan teman-teman kita. Udah lu jangan banyak ngomong. Ayo kita ke rumah sakit. Teman rasa saudara itu yang gua rasakan saat kita selalu berkumpul sama mereka. Dan gua begini juga bukan hanya untuk teman, tapi juga untuk saudara-saudara kita. Gua mohon, Ral, bagaimanapun selamatkan saudara-saudara kita di tangan mereka. Temen rasa saudara. Gua paham arti kata semua itu. Gua juga mendapatkan temen-temen yang jauh lebih peduli sama gua. Bawa sekarang Uus ke rumah sakit, Ral. Biar misi penyelamatan ini lu percayain ke gua. Kalau gua pergi, lu aja sama Ical doang. Gak ada waktu banyak. Bawa Uus ke rumah sakit. Cepetan. Mat, yang bisa gua andelin cuma lu dan Ical. Gua nitip teman-teman gua, bebasin mereka semua. Cal, makasih. Lu udah datang di saat teman-teman lu membutuhkan bantuan. Itu memang tugas gua. Lu bisa pegang omongan gua. Gua akan bebasin mereka semua. Yang pernah gua bilang, bagaimanapun mereka teman gua juga. Bertahan, kita akan ke rumah sakit, Us. Gue nitip Uus, Ral. Serahin sama gua. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu kalian datang juga. Terasa lama sekali. Dasar tikus lemah. Banyak omong. Di mana lu sembunyiin teman-teman gua? Jangan nunggu kesabaran gua habis. Takut. Jangan sok keras jadi orang. Lu ikut juga rupanya. Bolehlah kita lanjutin permainan kita. Oke, siapa takut. Tapi kalau Kara, lo bebasin teman gua. Oh, baiklah. Temen lu ada di sana. Tapi cuma satu yang bisa ke sana. Baik biar teman gue yang kesana dan gue yang di sini. Karena gue masih pengen main catur sama lo. Mari kita selesaikan permainan ini. Pergi sekarang. Lu hati-hati. Lagian gak sama juga gue. Gak main catur. Let's go. What ya? Di mana teman-teman gua? Siapa kau? Kau nggak ada urusan sama lu. Kalau lu berurusan sama teman-teman gua, berarti lu berurusan sama gua juga. Tapi kalau lu maksa pengen tahu gua, ya terpaksa. Nama gua Warmat. Apakah lu tahu? Lu injekin kaki lu ke sini, itu tandanya lu cari mati. Kucing tetap aja kucing. Makin penasaran gua. Lu sekuat apa? Gua kasih cara untuk mematahkan tulang-tulang. Tapi kalau lu kalah,
bebasin teman-teman gua. Kalau gua yang kalah, kalian boleh lakukan sesuka hati lu. Lu bisa pegang janji gua. Kita mulai. Ya. Ya. Iya. Hei, iya. Hei, iya. 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 Ampun, ampun. Gua akan ampuni lu, asal tunjukin teman-teman gua di mana. Kalau enggak gua. Baiklah. Ya. Ya, ya. Ya. Hai, ya. Ya. Hai, ya. Ya. Hai. Ya. Ya. Hai. Ya. Ya. Hai. 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 Ya. 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 Kok kalian ada di sini? Begini ceritanya. Loh, kok lu di sini? Seharusnya gue yang nanya, Dul. Kok lu di sini? Panjang ceritanya. Ini temen lu kenapa? Teman gue tertusuk. Gue mau bawa ke rumah sakit. Hah? Terus Warmat di mana? Warmat. Nggak ada waktu. Ayo, kita susulin Warmat. Kalian nggak tahu tempatnya. Tapi gue juga harus bawa teman gue ke rumah sakit. Biar temen lu gue bawa ke rumah sakit naik mobil. Dan lu bisa anterin Tommy dan yang lainnya ke tempat Warmat. Bener tuh, ayo. Rumah sakit dari sini lurus aja. Ntar ada pertigaan, lu belok kanan. Nah 100 meter setelah pertigaan, kiri jalan ada rumah sakit. Ntar lu juga pasti tahu. Baik. Gue mohon sama lu, nitip teman gue ya. Dengan bantuan doa, temen lu akan secepat mungkin dapat perawatan dan selamat. Gue percaya. Ayo. Pas lu pergi, gua kumpulin anak-anak semua, Mut. Gua ceritain ke mereka semua. Karena kita semua takut lu kenapa-napa. Kita semua khawatir sama lu. Yang pernah lu bilang, saat temen dalam keadaan susah, kita harus selalu bantu. Karena yang Adul bilang, lu lagi nolongin temen lu yang lagi diculik. Jadi kita sepakat, temen lu, temen kita juga. Terima kasih kalian semua. Memang temen saudara terbaik gua. Alhamdulillah kalian semua. Kita selesaikan masalah satu lagi agar semuanya selesai. Bagong, lu udah cari masalah dengan anak kampung. Lu layak kita kasih pelajaran. Lu tinggal seorang diri. Sekarang lu rasain apa yang gua rasain di bawah oleh anak buah lu. Anak kampung Warmat CS, kita selesaikan saat ini juga. Siap. Serang.